Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 12 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 12 Januari 2025. Oke, kalau aku lihat sih sebenarnya dia masih memiliki hasrat gairah perasaan sama kamu ya. Dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu, dia ngerasa fun, dia ngerasa senang. Atau memang hubungan yang kamu jalani bersama dia ini adalah hubungan yang hanya untuk have fun aja, seperti itu. Tapi jujur dia ngerasa senang saat bersama dengan kamu. Dan kamu kamu dan dia ternyata aku lihat di sini saling mencerminkan ya, entah ini cerminan diri, entah dari sikapnya yang mungkin saling mencerminkan atau tindakan atau situasi yang mungkin sama pernah kalian lalui bersama, sama-sama pernah melalui situasi yang sama seperti itu. Intinya aku lihat di sini kamu adalah cerminan diri baginya dan dia pun cerminan diri bagimu. Seperti itu ya. Jadi ada refleksi diri sehingga aku lihat memang kalian ini karena saling mencerminkan ya, jadi bisa sama-sama saling mengintrospeksi diri. Atau bisa jadi memang dia merasa bahwa kamu adalah cerminan dia, sehingga ketika dia kenal kamu, ketika dia menjalin hubungan dengan kamu, di sini dia akhirnya merefleksikan dirinya dan mengintrospeksi dirinya. Ya, terus itu juga aku melihat di sini hubungan yang memberikan luka batin ya. Jadi walaupun hubungannya mungkin kalau dijalani senang-senang, bahagia gitulah ya, tapi sebenarnya ada luka batin juga yang diberikan oleh hubungan ini. Entah ini dia yang memberikan luka batin ke kamu atau sebaliknya kamu yang memberikan luka batin ke dia. Tapi kalau aku lihat nampaknya dia ya yang memberikan luka batin ke kamu. Kenapa? Karena aku lihat di sini ternyata selama ini dia itu belum merasa cukup, belum merasa puas, belum merasa hebat, belum merasa stabil. Nah, seperti itu ya. Aku lihat di sini dia kayak masih merasa kecil atau merasa kurang, serba kurang lebih tepatnya ya, bukan kecil tapi merasa kayak kurang percaya diri, kurang berani, kurang effort, kurang apalagi kurang kurang memahami ya, serba kurang lah ya aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini ternyata dia selalu menyabotase dirinya. Jadi walaupun di sini sebenarnya dia setiap kali dekat dengan kamu itu senang, tapi karena ada rasa aku kurang percaya diri, kurang berani, kurangnya dia itu akhirnya membuat diri dia itu kayak menarik diri atau menyabotase dirinya gitu ya. Jadi nggak berani effort atau nggak berani menunjukkan gitu kalau dia suka sama kamu. Ditambah lagi memang orangnya egonya tinggi ya, dan juga dia ini memiliki suatu ketakutan tentang komitmen, ketakutan tentang hubungan ya, atau mungkin memang dia pernah gagal dalam suatu hubungan, atau entah dia pernah bercerai atau gimana. Intinya kalau mau melangkah ke suatu hubungan yang serius itu masih ada ketakutan gitu ya. Dan aku lihat juga mungkin hubungan ini memberikan situasi yang frustasi bagi dia gitu ya, entah hubungan yang kayak sulit untuk dijalani, atau hubungan yang sulit dihandle, atau kamu yang sulit dihandle, atau mungkin nggak dari hubungan ini dia ngebuat frustasi, tapi mungkin dari faktor luar, misalkan
dari pekerjaan, keuangan, keluarga, seperti itu. Sehingga mempengaruhi hubungan kalian ya, karena dia udah kadung frustasi duluan dengan pihak eksternal gitu. Oke, ada separation, berarti memang hubungan ini sudah ada perpisahan, kamu dengan dia sudah berakhir hubungannya, dan yang dia rasakan saat ini adalah kesedihan, rasa pahit, merindukan kamu, selalu memikirkan kamu, bahkan aku lihat saat ini untuk memandang masa depan itu kayak dia nggak tahu harus ngapain, apa tujuan di masa depan dia aja dia nggak tahu gitu ya. Dan intinya di sini untuk memandang masa depan itu kayak dia ngerasa kayak nggak pasti ya, blur, nggak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi mungkin kamu support sistem dia sehingga ketika ada kamu tuh kayak hidup dia terarah, oh aku mau ini, aku mau itu gitu ya. Mungkin kamu tidak mengekang dia juga atau tidak menghandle ya, dia harus ke sini, dia harus ke situ, dia mau apa juga kamu selalu ada dan mendukung. Nah, ketika sekarang kamu nggak ada dan support sistemnya kamu itu nggak ada untuk dia, bingung dia mau ngapain. Kedepannya pun dia nggak tahu harus berbuat apa, harus ngapain, mau kemana gitu ya, karena nggak ada yang mensupport dia gitu. Makanya di sini dia ngerasa sedih, kehilangan, rasanya pahit hidup ini ya, nggak ada kamu gitu ya. Terus itu rindu kamu, selalu memikirkan kamu. Abundance, mungkin selama ini pola pikir dia adalah tentang keberlimpahan, tentang uang, tentang karir, tentang kestabilan hidup, intinya yang bersifat materi ya. Dan aku lihat selama ini memang pikiran dia positif ya, memang aku pengen sukses, aku pengen punya karir yang bagus, aku pengen stabil secara keuangan, tidak menjadi suatu masalah, tidak menjadi masalah lagi tentang keuangan kayak gitu ya. Ya jadi ketika masih sama kamu ya dia ngerasa apa ya, positif lah ya, positive thinking kayak gitu. Dan bahkan di sini banyak keinginan-keinginan dari dia untuk mewujudkan cita-citanya atau sesuatu gitu ya. Dan aku lihat di sini sejujurnya dia merasa bersyukur banget ya. Ketika ada kamu, dia ngerasa bersyukur banget karena mungkin keberlimpahan dalam hidupnya itu mengalir begitu saja gitu ya, kayak ngalir aja, rezeki itu dateng aja. Terus itu juga ditambah supportnya kamu ya kan, jadinya nyaman, enak gitu, hidup dia kayak lempeng-lempeng aja gitu, sehingga dia merasa bersyukur. Dia makanya ketika dia dekat kamu itu dia bahagia, dia merasa penuh dengan keberkahan hidupnya gitu ya. Tapi setelah sekarang sudah berpisah, ya itu tadi aku bilang support sistemnya hilang, dia nggak tahu arah, sekarang nggak tahu harus berbuat apa, bingung gitu ya. Terus juga mungkin nggak ada juga yang bisa ngebantuin dia mungkin saat ini seperti itu. Nah, justru malah sekarang aku melihat dari sisi kamu memang lagi fokus dengan materi ya, dengan pekerjaanmu, dengan keuanganmu, gimana caranya menabung, bagaimana caranya berinvestasi, menghasilkan uang yang lebih banyak, income yang bertambah gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu justru malah sekarang lebih fokusnya ke hal yang bersifat materi. Dan aku lihat juga ya lumayan ya, aku lihat secara finansial kamu oke lah, walaupun mungkin ya ada pasang surut tapi nggak begitu apa ya, besar ya. Tapi intinya masih bisa kamu syukuri, atau ya masih kamu syukuri, masih merasa ya hidupmu penuh dengan berkah ya secara finansial. Kemudian juga aku lihat saat ini keadaanmu ya, karena finansial juga oke-oke aja. Aku lihat di sini ya kamu ngerasa bersyukur dan merasa bahagia-bahagia aja gitu. Walaupun saat ini kamu mungkin sudah berpisah dengan dia, ya kamu fine-fine aja. Bahkan ada yang merasa berpisah dengan dia adalah suatu berkah. Ya, aku lihat juga di sini kayak suatu berkah gitu. Ada kayak ngerasa bersyukur banget bisa lepas dari orang ini atau berpisah dengan si dia gitu ya. Dan aku lihat juga memang kamu saat ini memang sedang berfokus untuk menstabilkan hidupmu, karirmu ya. Aku lihat di sini mungkin lagi ada yang gimana caranya karir itu bagus, karir itu settle, bagus, stabil seperti itu ya, dan kehidupan stabil, keuangan aman seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini
kamu mulai ada pertumbuhan atau saat ini memang sedang mengalami pertumbuhan dalam hidup ya. Mulai untuk mempertahankan dirimu sendiri, mulai untuk berjuang untuk dirimu sendiri, fokus ya bertahan dengan ya peliknya kehidupan ya ujian-ujian kehidupan. Nah, itu aku lihat di sini kamu mulai mandiri ya, mandiri. Settle, ingin settle lah ya, ingin settle, ingin stabil seperti itu. Ya, aku lihat di sini kamu memang sudah dengan tegas meng-cut off atau mengakhiri hubungan ini ya, sudah ada perpisahan di sini, ada cut down ya. Jadi sudah ada perpisahan, bahkan aku lihat mungkin hubungan kamu dengan dia selama itu tuh ada polanya. Jadi polanya misalkan apa? Datang dan pergi sesuka hati ya, dan ada kayak situasi-situasi kamu tuh sampai hafal lah dengan pola-pola itu misalkan. Nah sekarang walaupun pola itu masih dimainkan oleh dia atau digunakan oleh dia untuk bisa menarik lagi kamu ke sisi dia, di sini kamu kayak sudah tidak mau ikut dalam permainan di pola permainannya gitu ya. Jadi kayak misalkan nih dia ketika dia lagi bosan gitu ya, dia ngilang gitu, dia nggak kasih komunikasi, dia nggak kasih kabar, ya dia nggak ada pertemuan dengan kamu. Nanti misalkan 2 minggu atau sebulan atau ya sebulan deh contohnya aja, contohnya sebulan. Nah kalau udah sebulan, nih dia tahu-tahu ucuk-ucuk datang lagi. Nah misalkan seperti itu ya. Nah terus itu sekarang aku lihat atau ya kemarin-kemarin deh, ketika kamu memilih untuk berpisah dengan dia, udah sebulan misalkan ya, udah sebulan, beneran ucuk-ucuk datang lagi. Nah, itu tidak kamu respon. Mungkin seperti itu ya. Jadi benar-benar yang pola yang terjadi, yang sering berulang kali terjadi di antara kamu dengan dia, itu benar-benar kamu putus. Kamu tidak mau lagi ikut dalam permainan pola yang biasanya dia lakukan, gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini kamu udah hafal banget pola-pola yang dia mainkan di hubungan ini. Bahkan aku lihat di sini kamu dengan dia saat ini silent treatment, saling diam-diaman, saling tidak peduli, saling cuek-cuekan seperti itu ya aku lihat. Oke, kalau aku lihat ya, kamu dengan dia saat ini kayak musuhan gitu ya. Jadi bukan bukan perpisahan yang dengan cara baik-baik ya. Karena di sini mungkin masih ada kemarahan, dendam, rasa ilfeel, kesel, jijik, semacam itulah ya. Pokoknya intinya kayak ada permusuhan. Karena memang aku melihat di sini dia ngerasa kamu tuh benar-benar kecewa banget sama dia. Sehingga dia ngerasa kamu itu seperti benci banget sama dia. Dan itulah yang mungkin apa ya, ah, dan gini, mungkin juga bisa jadi kamu ngerasa hidupmu hancur gara-gara dia gitu ya, entah ini hidupmu atau memang perasaanmu saja yang hancur, tapi intinya kamu ngerasa hancur selama ini. Ditambah lagi kamu dengan dia kan selama ini banyak sekali kesalahpahaman ya, terus itu sulitlah ya untuk berfokus untuk hubungan ini, ditambah komunikasi yang buruk juga satu sama lain, sehingga banyak sekali hambatan-hambatan untuk dijalani hubungan ini. Penuh kekecewaan ditambah juga dengan ketidakadilan dianya terhadap kamu ya. Kamu selama ini effort mah ini itu ya, dianya sama sekali mungkin gak pernah effort sama untuk kamu seperti itu. Jadi makanya di sini kamu mungkin benar-benar kecewa banget ya. Makanya hubungan ini
berpisah juga nggak dengan cara baik-baik, mungkin nggak adil juga gini, kamu setia hanya untuk dia, kamu hanya menjalin hubungan hanya untuk dia, fokusnya hanya dia, tapi justru malah dia selingkuh misalkan. Dia selingkuh, dia main wanita atau main laki di luar sana gitu kan. Intinya nggak setia seperti itu, sehingga kamu merasa tidak adil gitu ya. Kamu menghabiskan waktu hanya untuk dia, fokusnya ke dia terus, tapi giliran dia malah membagi hati, membagi perhatian ya, atau dalam hal apapun ya, intinya kamu ngerasa nggak adil gitu. Ditambah lagi hubungan ini ada ketidakjelasan, mungkin kalian itu nggak dikasih apa, nggak diberikan kejelasan sebenarnya kalian ini siapa sih, pacarnya kah, pasangannya, atau hanya temen doang, atau hanya sebagai hiburan doang, atau hubungan tanpa status, nggak jelas ya. Jadi kurang adanya kejelasan di hubungan kamu dengan dia selama ini, karena sebenarnya si dia ini juga masih bingung untuk menganggap kamu, atau apakah memang kamu orang yang tepat seperti itu ya, karena di sini kan dia juga mungkin punya banyak pilihan. Terus juga ada kesalahpahaman, ada praduga-praduga, ada kecemburuan ya, ada duga-dugaan seperti itu, sehingga sering bertengkar gitu ya, karena ada salah paham dan dugaan-dugaan yang seperti itu. Namanya dugaan berarti masih perkiraan gitu ya, tapi mungkin karena apa ya, rasanya itu seperti nyata, seperti benar terjadi, sehingga ya udah emosi duluan yang datang sebelum konfirmasi gitu. Terus itu juga kamu dengan dia masih memiliki sudut pandang yang berbeda, sama sekali beda banget ya. Kamu pengennya untuk segera menikah, segera ada komitmen, dianya mah pengennya untuk senang-senang aja dulu ya. Makanya pasangannya nggak cuma kamu, ada si A, si B, si C seperti itu. Oke, aku melihat di sini mungkin salah satu di antara kalian kalau ngomong tuh suka nyablak apa sih, blak-blakan, ya kalau ngomong tuh suka blak-blakan, kurang hati-hati, sehingga mungkin ketika misalkan dia ngomong kasar sama kamu gitu ya, kamu ya sensitif ya, kamunya sakit hati, kamunya kecewa gitu ya, kamunya terluka seperti itu. Jadi kalau aku lihat juga ini salah satunya yang mungkin membuat kamu hancur, membuat kamu kecewa ya, karena mungkin dia kalau ngomong terlalu nyelekit, terlalu pedes, terlalu nyakitin gitu. Oke, kalau aku lihat di sini sekarang dia ngerasa ada kekecewaan yang dia rasakan karena ya hubungan kalian berakhir, terus juga dia merasa ada keraguan karena apa ya, sekarang kamu seperti sudah tidak mau memberikan dia kesempatan kembali, keraguan karena kamu mungkin saat ini sudah cuek banget ya, kayaknya nggak mungkin untuk bisa bersama lagi seperti itu. Karena apa ya, aku lihat di sini dia udah ngerasain banget deh, dia sudah kehilangan kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu. Untuk saat ini atau hari ini, aku lihat dia kayak kurang berenergi nih, kurang bergairah ya. Hidupnya terasa membosankan, kayak nggak tahu mau ngelakuin apa, kayak nggak punya apa ya, pandangan, kayak nggak punya ide-ide cemerlang atau mau ngapain gitu. Aku lihat di sini kayak lagi males-malesan atau kayak ya nggak tahu harus berbuat apa gitu ya, nggak ada ide. Terus juga aku lihat di sini orangnya memang lambat ya, lambat dalam berpikir, lambat dalam bertindak, lambat dalam mengambil keputusan, ya seperti itulah, orangnya memang agak lambat, kelemar-kelemar tuh, kalau kalau orang Jawa tuh ngomong kelemar-kelemar. Ya, terus juga mungkin dia ini sempat kayak punya rencana untuk melakukan perjalanan, entah itu karena perjalanan pekerjaan, karena pekerjaan atau memang mau liburan atau apa gitu, itu ternyata dibatalkan ya. Ada rencana dari dia untuk melakukan perjalanan tapi dibatalkan. Terus itu bisa jadi juga mungkin dia memang ingin melakukan kedatangan atau mau melakukan perjalanan ke arah kamu atau mau datang ke kamu, tapi itu dibatalkan sama dia. Ya, jadi mungkin dulu pernah dia janji mau datang ke rumahmu atau datang ke tempatmu bertemu dengan kamu gitu, tapi dibatalkan.
Ya, terus juga ada masalah dengan infertilitas ya, dengan kesuburan aku lihat di sini. Oke, kemudian apa nih? Ace of One reverse. Ace of One reverse berarti kartu tentang apa ya, peringatan untukmu untuk hati-hati. Tapi ya nampaknya memang sudah terjadi ya, karena ini di kartu kedua berarti ada sesuatu yang perlu kamu waspadai dari dia memang ya. Ternyata dia ini masih memiliki keraguan untuk hubungan kalian selama ini ya. Makanya hubungan kalian itu bukannya adanya kemajuan, malah semakin lama semakin nggak jelas, semakin adanya kemunduran, bahkan gagal ya, karena sebenarnya dia juga masih ragu terhadap hubungan ini. Apakah memang kamu orangnya, apakah memang kamu tepat, seperti itu ya. Makanya selama ini hubungan kalian itu terasa membosankan, atau dia merasa hubungan kalian ini sangat membosankan. Ya, terus itu mungkin setelah dijalani ya, ternyata selama ini hubungan apa ya, gairah seksualnya itu kayak ngerasa buruk, atau gini, bisa jadi ya, bisa jadi dia ini orangnya otaknya bulat, tahu nggak sih kata kiasan otak bulat tuh, yang berhubungan dengan seks seperti itu ya. Nah, otak dia itu mikirnya tentang seks saja. Nah, kamu mungkin orangnya yang polos-polos, yang lurus-lurus aja gitu loh ya, nggak mau disentuh, nggak mau ada ciuman, nggak mau ada sentuhan, nggak mau ada apa, perlakuan yang aneh-aneh sebelum menikah misalkan kayak gitu. Sehingga karena dia kan memang apa ya, otaknya itu selalu disangkut pautkan dengan nge-seks ya. Jadi dia ngerasa ketika dia jalani kemarin bersama kamu, hubungan kalian membosankan ya karena itu kamu tidak bisa memenuhi gairah seksualnya dia gitu. Ya, jadi dia ngerasa hubungan ini kayak buruk gitu. Ya, buruk ya karena kamu tidak memenuhi. Jadi dia pernah misalkan minta pap apa gitu ya, terus nggak kamu kasih, jadi dia kayak, gimana sih kamu gitu loh, intinya kayak kurang kurang bersemangat. Nah kayak gitu, dia ngerasa kecewa gitu karena kamu tidak memenuhi keinginan dia dalam hal seksualitas seperti itu. Atau pernah mungkin ngajak staycation dalam tanda kutip ya. Staycation nggak semuanya buruk ya. Kalau misalkan staycation yang memang cuman untuk pengen menghilangkan stres dan pengen tidur di hotel, menikmati kasur yang hot di hotel ya nggak buruk kan. Ya, tapi ini staycation yang mungkin dalam tanda kutip ya, ya yang berhubungan dengan one night stand semacam itu ya. Nah mungkin kamu nggak mau waktu itu ya, jadi dia ngerasa kayak kamu apa ya, ngebosenin. Nah kamu nggak bisa memenuhi keinginan dia seperti itu. Oke, terus itu dan aku lihat ya, sebenarnya sebagian banyak dari mereka itu loh otaknya, isi otaknya itu aku lihat di sini. Sebagian banyak dari mereka isi otaknya itu. Ya walaupun ya buruk ya tentang, pokoknya tentang seksual gitu deh. Dan juga memang kalau aku lihat dia menjalani hubungan dengan kamu ini karena memang untuk kesenangan dia aja gitu. Hubungan ini tuh dijalani untuk senang-senang aja gitu. Bukan yang untuk ke arah komitmen serius gitu, enggak gitu ya. Makanya kelihatannya kayak main-main ya, kayak on off ya kan hubungannya, terus tuh kayak nggak ada kejelasan seperti itu, kabur-kaburan. Setiap ditanya kapan ngasih kepastian, ngasih komitmen, hilang ya. Janji mau datang nggak datang-datang, nah kayak gitu memang bentukannya. Oke, terus itu juga apa ya,
Jadi gini, sebenarnya ya, semesta sebenarnya dari awal tuh sudah menyelamatkan kamu. Dari awal tuh semesta sudah ngasih tahu kamu bahwa nih orang begini loh, makanya kamu dipisahkan. Itu sebenarnya untuk menyelamatkan kamu dari orang yang macamnya bentukannya begini, ya, cuman untuk apa ya, dimanfaatkan ya dalam hal seksualitas, ya, dimanfaatkan dalam hal lain, mungkin materi, ya, seperti itu. Oke, kalau aku lihat dia ini orang yang secara finansial mandiri ya, dia memang mungkin tidak ada privilege dari keluarga ya. Jadi kalau aku lihat tentang mencari finansial, mencari keuangan itu dia benar-benar berdiri di kakinya sendiri ya. Aku lihat dia usaha sendiri ya seperti itu, dan aku lihat juga bahkan dia mungkin selama ini tuh yang merawat dirinya itu hanya dirinya sendiri. Maksudnya gini, ya dia mungkin punya pasangan, tapi pasangannya itu kayak nggak peduli gitu loh sama dia, sehingga dia harus merawat dirinya sendiri gitu. Ya selama ini dia punya pasangan, tapi mungkin nggak dirawat. Bahkan dia punya selingkuhan pun, dia tuh kayak nggak dirawat gitu sama selingkuhannya gitu. Ya, jadi kalau aku lihat ya dia mandiri ya, mandiri secara finansial, mandiri juga dalam merawat dirinya sendiri seperti itu. Terus juga aku lihat dia ini sering banget punya konflik dengan pekerjaannya ya. Ada aja yang bermasalah dia itu dengan pekerjaannya, bahkan di rumahnya pun ya dia ini sering berkonflik gitu dengan orang rumahnya, karena memang orangnya egois banget ya, orangnya egois banget. Terus juga orangnya memang kelihatannya nggak terawat banget sih ya, orangnya kayak nggak terawat. Terus juga dia punya sifat yang pecemburu, pecemburu abis nih, orang pecemburu abis ya, orang yang selalu merasa gelisah, orang yang selalu merasa tidak aman, serakah juga, materialistis ya. Terus juga orang yang nggak toleran kalau misalkan kita bertindak atau kamu bertindak sesuatu yang menurut dia nggak sesuai gitu dengan maunya dia akan mengabaikan kamu atau dia akan marah, dia nggak akan gampang apa ya, toleransi gitu loh sama kamu. Orangnya egois, juga iri hati ya. Kalau orang itu punya sesuatu yang lebih dari dia, iri ya. Ya dia orangnya iri hatian seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Kalau aku lihat nampaknya kayak saat ini dia lagi cari solusi ya. Saat ini kayak lagi cari solusi. Hmm, dan sampai-sampai ya dia sampai bingung loh, gimana nih untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kalian berdua. Kenapa? Kalau aku lihat saat ini perasaan dia benar-benar lelah loh, ngerasa lelah dan dia merasa seperti gagal gagal ikhlas, gagal move on, gagal menerima situasi ya. Jadi kayak selama ini tuh kayak memaksakan gimana caranya agar bisa balikan lagi sama kamu. Tapi nggak tahu gitu, nggak ketemu juga caranya itu. Sehingga sekarang tuh dia ngerasa kayak dia udah gagal banget untuk memperjuangkan kamu lagi atau mendapatkan kamu lagi seperti itu ya. Dan dia juga gagal untuk ikhlas gitu, dia nggak terima sebenarnya ya, dia nggak terima kalian itu berpisah seperti itu, karena menurut dia mungkin selama ini kamu yang selalu merawat dirinya. Nah ketika kamu nggak ngerawat, ketika kamu nggak ada, yang nggak ada lagi yang ngerawat dia gitu loh ya, yang merhatiin dia, yang sayang sama dia seperti itu. Terus itu juga dia melihat saat ini kamu tuh seperti orang yang sudah berani untuk mengatakan tidak. Ya, jadi dulu ketika kamu masih sama dia, apapun yang dia suruh, apapun yang dia mau, pasti kamu akan lakukan, gitu ya. Pasti akan kamu beri, gitu ya. Intinya kamu nggak pernah menolak. Nah, sekarang dia ngelihat kamu tuh kayak, waduh, jauh berbeda ya. Dia mungkin sempat tuh kayak nyuruh kamu untuk balikan lagi sama dia, kamu bilang nggak mau gitu, jadi kamu berani berkata tidak gitu ya.
Terus itu saat ini semakin ada rasa nggak aman dia ya. Karena aku lihat di sini dia ngerasa bosan dan juga ngerasa terjebak dengan kelakuannya dia sendiri gitu ya. Jadi ada suatu kebiasaan yang sedari dulu gini-ginilah. Misalkan selingkuh, 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 selingkuh terus ya. Jadi gitu terus ya, mau gonta-ganti pasangan juga tetap aja selingkuh gitu. Nah, sehingga ketika di sama kamu ini, ya dia selingkuh kan, terus kamu pergi tinggalin dia, sedangkan dia kayak nggak terima kan dengan kamu pergi dari dia atau berpisah dari dia. Dan ketika nggak ada kamu, dia ngerasa bosan. Walaupun saat ini mungkin ada pasangannya, ya, atau ada yang lain, ya, ada PDKT-annya gitu ya. Dia ngerasa bosan gitu. Karena ya mungkin selingkuhannya atau mereka semua itu pilihan dia yang lain tuh nggak seperti kamu yang selalu nanyain kabar dia, memperhatikan dia, menyayangi dia, ya, mengayomi dia. Intinya menservis dia dengan baik gitu ya. Nah, jadi dia ngerasa bosan gitu. Terus itu dia juga ngerasa terjebak dengan kelakuan dia gitu ya. Mau minta maaf, tapi ini udah kadung berulang kali selingkuh dan dilihatnya kamu sudah apa ya sih kecewa banget gitu, marah banget sama dia gitu kan. Nah, jadi dia ngerasa saat ini merasa terjebak dengan kebiasaan dia yang tidak berubah-berubah itu. Gitu ya. Oke. Oke, ini bisa energi kamu, bisa energi dia, bisa juga energi kedua belah pihak ya. Karena kalau aku lihat di sini ada yang saat ini atau bisa jadi mungkin dulu dia ini orang yang bisa dibilang orang yang berkelimpahan. Orang yang duitnya lumayan ada gitu ya, atau orang yang secara materi itu oke lah, baik, stabil, atau ya dia berasal dari orang yang mampu gitu ya, ada kemakmuran, ada keberlimpahan, aman secara materi. Juga orangnya ambisius ya, orangnya baik hati sebenarnya, cuman memang patriarki, orangnya patriarki ya. Jadi apa-apa itu kalau urusan rumah tangga, bersih-bersih rumah ini nih harus wanita nih, seperti itu. Intinya patriarki orangnya. Tapi dia juga sebenarnya orangnya protektif. Nah, dia ini pebisnis aku lihat ya. Entah bisnis apa ya, atau mungkin dia ini penyedia kayak distributor kayak gitu. Semacam itu ya. Misalkan apa nih makanan yang lagi tren, seblak tuh kan lagi pakai ada kan yang pakai apa, ceker. Nah, mungkin dia distributor ceker. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi dia distributor atau penyedia, atau bisa jadi dia juga pebisnis ya, pebisnis bisnis apalah seperti itu. Orangnya sensualitas ya, orangnya sensualitas, baik itu dari penampilan ataupun perilaku ya. Terus itu jadi di masa dulu dia itu orang yang bisa diandalkan ya, di masa lalunya saat masih bersama kamu ya, pokoknya di masa lalu lah ya, ini orang bisa diandalkan karena di masa-masa itu mungkin ya dia lagi berjaya-jayanya tuh bisnisnya, atau ya dia lagi punya banyak uang lah gitu ya, punya ada uang gitu ya. Jadi dulu seperti itu. Oke, kalau aku lihat nampaknya memang hubungan kamu dengan dia kemarin itu masih sebatas teman. Ya, masih sebatas teman, tapi mungkin kamu effortnya itu udah lebih dari sekadar teman. Seperti itu ya. Dia adalah sosok ayah, mungkin dia memang duda atau mantan suamimu bisa jadi. Ya, di sini dia intinya sudah menjadi sosok ayah. Kalau misalkan dia bukan sosok ayah, berarti mungkin dia pengganti sosok ayah. Dia mungkin generasi sandwich yang harus membiayai sekolah adiknya, membiayai perekonomian keluarganya, seperti itu ya. Ada energi sosok ayah di sini. Atau pemberi nafkah, ya, pemberi nafkah. Ya, aku lihat di sini memang indikasi di masa lalunya dia ini sempat sukses, orang yang sukses, orang yang secara finansial oke lah gitu ya, nggak susah-susah amat gitu loh. Ya, orangnya juga baik hati, bisa dipercaya, protektif, dia akan selalu berusaha membangun lingkungan dia, terutama lingkungan keluarga atau lingkungan orang-orang yang disayangi itu dengan penuh perhatian gitu ya, penuh dengan cinta seperti itu. Jadi emang
love language-nya dia adalah acts of service bagi orang-orang yang dia sayangi, ya. Jadi dia akan lebih banyak melakukan tindakan untuk menunjukkan rasa cintanya dibandingkan omongan, ya. Jadi dia bukan orang yang cuman omong doang seperti itu, nggak gede omong, tapi banyak tindakan. Kalau dia bertindak banyak tindakan berarti dia memang mencintai gitu. Jadi kalau selama ini kamu nggak dilakukan tindakan apapun, ya itu karena memang dia belum mencintaimu atau dia memang masih ragu gitu ya. Kenapa? Jadi kenapa kemarin dia nggak banyak effort? Yaitu karena masih ragu gitu ya. Oke, kemudian aku melihat di sini mungkin memang selama ini kamu itu sangat mengharapkan komitmen ya dari dia, atau mengharapkan hubungan yang benar-benar serius sama dia. Kamu pengen langkah ke hubungan yang lebih jauh ya, ke pernikahan seperti itu, berumah tangga dengan dia seperti itu. Ya, dan aku lihat sebenarnya antara kamu dengan dia selama ini tuh solid-solid aja sih, hubungannya stabil-stabil aja. Cuman memang hubungannya mungkin tidak terlalu apa ya, perfeksionis, tidak terlalu mendebarkan seperti itu. Ya, mungkin karena terlalu individual ya, kamu lebih sibuk dengan dirimu sendiri, dia lebih sibuk dengan diri dia sendiri gitu ya, jadi nggak terlalu membar. Tapi sebenarnya ya kamu dengan dia sama-sama solid sih ya, sama-sama solid. Kalau misalkan butuh bantuan ya sebisa mungkin kalau bisa ngebantu ya dibantu gitu kan. Sama-sama solid, sama-sama bisa menstabilkan kok ya, sama-sama ya saling suka gitu ya, maksudnya nyaman, nyaman gitu. Nah, dia ini mungkin ya kalau aku lihat di sini dia ya, apalagi kalau misalkan dia seorang pria, karena di sini king ya, terserah dia mau wanita atau pria. Dia ini punya prinsip begini, dia pengen settle dulu, settle secara materi, settle secara emosional, settle secara mental, ya stabil ya, stabil secara materi, emosional, dan mental. Nah, kenapa? Karena menurut dia, dia pengen kehidupan romansa dia atau kehidupan rumah tangga dia, siapapun yang nantinya menjadi pasangannya dia itu bisa apa ya, bisa hidup bahagia dan nyaman bersama dia ya, nggak ribet dengan masalah finansial, nggak sering ribut gara-gara egois ya, nggak apa tuh, nggak selalu salah paham karena mental yang belum siap seperti itu ya. Dia pengennya itu sebelum dia melangkah ke hubungan yang lebih serius, dia pengen dia itu settle dulu ya, dalam hal apapun, finansial, emosional, materi. Nah, dan dia juga pengen cari pasangan yang seperti itu, yang sebisa mungkin juga settle sudahan ya, dari finansial, emosional, materi seperti itu. Makanya di sini pilihan dia selama itu banyak, nggak cuman kamu, karena dia pengen nyari nih yang sesuai dengan kriteria dia ini, sesuai dengan prinsip dia ini mana, apakah kamu, apakah si A, apakah si B, si C gitu. Makanya banyak ya, jadi makanya di sini sebelum dia melangkah maju lebih serius dengan seseorang, dia ini harus mendalami dulu, harus mengenali lebih dalam lah ya, orang-orang yang memang mau menjadi pasangan dia gitu. Jadi aku lihat memang orangnya selektif ya. Oke, kalau aku lihat bahkan hari ini pun dia masih ada rasa keraguan-raguan ya, makanya saat ini masih mengulur-ulur waktu untuk hadir di depanmu atau menghubungi kamu atau datang ke kamu. Ragu-ragunya dalam banyak hal ya, karena di sini aku lihat dia merasa kamu seperti sudah menunjukkan sikap penolakan ke dia gitu ya. Kamu udah nunjukin banget kalau kamu tuh seperti sudah nggak mau lagi gitu loh, atau menolak dia untuk hadir di hidupmu lagi seperti itu, sehingga dia ragu-ragu mau datang. Makanya saat ini dia kayak mau maju tapi kamu udah sikapnya kayak ada penolakan, nggak maju tapi pengen maju tapi nggak berani, nah kayak gitulah ya, kayak ada keraguan-raguan saat ini ya. Makanya mengulur-ulur waktu, juga menghindari pengorbanan. Jadi
Kalau secara logika kita mikirkan, kalau dia salah seharusnya dia harus berkorban dong, mengakui kesalahannya, minta maaf dan perbaiki gitu kan, itu kan secara logika. Tapi apa yang dia lakukan sekarang adalah menghindari pengorbanan itu. Dia tidak melakukan apapun, dia tidak minta maaf, dia tidak mengakui dia salah, dia tidak melakukan perbaikan dalam apa yang salah gitu, ya kan, apa yang perbaikan di hubungan ini kayak gitu ya. Jadi saat ini dia menghindari melakukan tindakan pengorbanan untuk hubungan ini gitu ya. Ya seolah-olah dia seperti tidak peduli, atau memang kayak menunjukkan adalah aku nggak peduli lah gitu loh. Paham nggak sih orang yang kayak nggak tahu harus berbuat apa, tapi kayak perasaannya nggak nyaman, nggak enak, tapi dia nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya kayak cuek. Ah udahlah, nggak peduli, mau ngapain juga terserah. Udah deh, hubungan ini mau kayak mana juga terserah. Nah kayak gitu. Ya jadi mau nggak mau ya dia bersikap seperti itu. Ya kayak ada menunjukkan sikap seperti ketidakpedulian. Dan apa yang saat ini terjadi, ya dia ngerasa hidupnya stuck, perasaannya stuck, pikirannya stuck, nggak kemana-mana, ya nggak tahu harus berbuat apa, dan yang ya nggak ngapa-ngapain gitu loh, paham ya? Boleh di sini apatis, yes apatis ya. Saat ini apatis tuh, nggak tahu ngapain dia, apatis, pokoknya diem aja gitu, ya nggak melakukan tindakan apapun. Kayak banyak yang dia tunda-tunda untuk datang lagi atau untuk memperbaiki, untuk membuat kamu ada lagi di sisi dia, tuh dia nggak ngelakuin apa-apa seperti itu ya. Dan aku melihat bahwa dia ngerasa kamu ini kayak benar-benar setelah mengakhiri penantianmu terhadap dia. Jadi selama ini kan memang kamu sangat-sangat berharap banget ya dia itu jadi pasangan hidupmu, dia itu bisa perhatian sama kamu, hubungan kalian bisa langgeng, kalian bisa bersama-sama ya, kalian bisa menikah, nah seperti itu. Selama ini tuh intinya kamu bucin banget lah sama dia, ngejar-ngejar dia banget. Nah sekarang dia ngerasa kamu itu seperti sudah mengakhiri penantian itu, masa-masa kamu ngejar-ngejar dia, masa-masa kamu memohon-mohon, meminta-minta sama dia gitu ya, itu seperti sudah berakhir. Itu yang dia rasa ya, kamu seperti sudah tidak lagi seperti dulu memohon-mohon. Terus itu aku lihat saat ini yang bisa dia lakukan adalah ya hanya memantau kamu, melihat kamu dari kejauhan dan mulai memiliki perspektif. Jadi kayak menilai lah ya, menilai. Jadi apa yang saat ini kamu lakukan, apa yang saat ini terjadi padamu, apa yang saat ini kamu inginkan dari stalkingannya dia, entah itu di media sosial atau melihat kamu dari kejauhan seperti itu. Terus dia berperspektif, ya itu salah satunya. Dia pengen datang tapi ragu-ragu karena dia stalking kamu, ternyata kayaknya sudah menunjukkan sikap penolakan. Makanya di sini dia berperspektif kayak, duh ragu deh kalau mau datang, emang iya bakalan diterima gitu, bakalan dimaafin, nah seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini hanya itu yang bisa dia lakukan ya. Ya, aku lihat memang ada dorongan untuk memperbaharui, melakukan perubahan di hubungan kalian. Tapi seperti situasinya memang yang kayak nggak bisa gitu. Kayak nggak mengizinkan dia untuk melakukan tindakan apapun. Itu yang aku lihat. Ya karena mungkin dia ngerasa nggak enak kan, dia pernah buat salah sama kamu ya kan, terus itu kamu juga udah nunjukin rasa kekecewaan, kamu marah seperti itu. Dan ditambah lagi dia ngerasa saat ini sikap kamu itu menunjukkan seperti sudah tidak mau lagi melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Jadi dulu kamu tuh sangat berkorban banget kan untuk dia, nah sekarang tuh dia lihat kamu kayak, alah apa itu cinta. Nah seperti itu, bukan meremehkan cinta, tapi kayak nggak deh, kalau lo nggak effort gue juga nggak effort gitu ya. Toh gue sendirian juga fine-fine aja, baik-baik saja, seperti itu ya. Jadi dia ngeliat sikap kamu yang seperti sekarang tuh tidak melakukan pengorbanan lagi seperti dulu ya, yang apalagi yang tidak berarti atas nama cinta. Ya saat ini dia ngerasa kayak ego kamu emang lagi tinggi-tingginya gitu ya, kamu benar-benar mempertahankan egomu saat ini, itu yang dia rasa
Oke, dan memang aku lihat dari sisi kamu ya, kamu sekarang jauh lebih memilih untuk memastikan kebutuhan dirimu aja. Terus itu kalau misalkan saat ini kamu sudah ada pasangan, kamu pengen punya pasangan tuh yang seimbang lah dalam effortnya, dalam perhatiannya, dalam apapun ya untuk hubungan ini seimbang ya, kamu effort dia effort kayak gitu. Kalau misalkan saat ini kamu sudah punya pasangan, tapi kalau belum berarti kamu memang pengen punya pasangan tuh yang sama-sama seimbang dalam uh, bertindak di hubungan ini, seperti itu, di hubungan kamu dengan pasangan seperti itu. Oke, kalau aku lihat saat ini ya, keadaan dia secara finansial lagi nggak baik-baik aja nih ya. Aku lihat pengeluaran dia lagi boros-borosnya, sehingga secara materi dia ini lagi nggak stabil. Hidup dia kayak lagi di luar jangkauan. Maksudnya hidup dia itu kayak di luar kemampuan ya, bukan jangkauan, di luar kemampuan. Jadi income dia segitu doang, tapi pengeluaran dia lebih dari income, seperti itu. Jadi kalau aku lihat kayak secara finansial lagi nggak stabil ya, lagi kekurangan kayak gitu. Itu juga yang membuat dia makin pusing, makin stuck, nggak tahu harus berbuat apa ya, jadi pikirannya dia seperti itu. Kemudian ditambah lagi dia ngerasa bahwa ya udah hubungan ini sudah tidak ada kestabilannya. Dia ngerasa kayak kurang aman nih kalau misalkan mau dia paksakan datang lagi ke kamu atau memaksakan kamu tetap mau harus bersama dia seperti itu ya. Menurut dia ini nggak bagus ya, nggak bagus. Terus itu juga ya dia sadar, aku lihat kalaupun dia masih mau datang atau kalaupun dia sekarang datang, aku lihat ini bukan pertanda baik. Kenapa? Karena di sini kan secara finansial dia lagi nggak baik-baik saja. Ada kemungkinan kalau misalkan dalam keadaan finansial dia belum baik, terus tiba-tiba dia datang, kamu yang akan rugi. Ya, kenapa? Karena di sini dia nantinya justru malah akan menuntut keuntungan dari kamu, atau dia akan memanfaatkan kamu secara materi untuk ngebantuin kehidupan finansial dia gitu ya. Jadi makanya ya semesta menghindari kamu dari dia ya, untuk menghindari kamu dari situasi ini salah satunya ya. Kalau misalkan ini dipaksakan dia datang, kamu yang rugi, kamu akan dimanfaatkan secara materi sama dia seperti itu ya. Apalagi di sini kalau aku lihat memang gaya hidup dia itu terlalu hedon ya. Dia itu kalau misalkan beli barang-barang itu harus barang-barang yang branded, yang ada mereknya, yang mahal. Nah, seperti itu ya. Jadi dia selalu memanjakan dirinya dengan barang-barang yang mewah, barang-barang mahal seperti itu. Ya, bahkan untuk memenuhi gaya hidupnya, dia ini sampai ada yang berani berhutang. Utangnya cukup besar loh di sini untuk memenuhi gaya hidupnya. Bahkan mungkin sampai saat ini pun ya dia masih punya utang gitu loh. Ya dia masih punya utang gede loh. Nah, mungkin dulu-dulu ya dia juga punya utang, kamu yang bayarin utangnya, atau dia mengutang sama kamu gitu, minjem uang sama kamu gitu ya. Atau mungkin kamu disuruh bayar tagihan kartu kredit ya, atau apa kayak gitu ya, aku lihat di sini. Jadi nggak baik juga sih kalau misalkan dalam keadaan finansial dia lagi buruk, kalau dia datang dipaksakan untuk datang, kamu yang jadi korban, aku lihat di sini ya. Ditambah lagi juga dia kan orangnya nggak jujur ya, penuh dengan kepalsuan. Bahkan hubungan ini juga, hubungan yang selama ini kamu jalin sama dia tuh penuh dengan kepalsuan tuh ya. Terus juga aku melihat itu tadi ya, kalian masih punya sudut pandang yang berbeda atau punya alasan yang berbeda menjalani hubungan satu sama lain. Kamu pengennya komitmen, dia pengennya senang-senang, dia pengennya mendapatkan keuntungan dari pasangannya. Nah itu ya, jadi belum cocok untuk dia didatangkan lagi ke kamu saat atau hari ini lah ya, hari ini. Kenapa? Yaitu keadaannya belum baik-baik saja, seperti itu ya.
Ditambah lagi juga mungkin egonya masih tinggi, terus itu dia ini masih apa ya, punya pola pikir itu dia mau menjalani suatu hubungan dengan alasan gengsi. Jadi maksudnya gini, dia mau ngejalanin hubungan dengan pasangan yang misalkan kaya raya, cantik atau ganteng gitu ya, yang pokoknya bisa memenuhi gengsinya kayak gitu. Jadi dia nggak level kalau misalkan pacaran sama orang yang nggak punya duit, atau pacaran sama orang yang mungkin ya standarnya dia kayak gitu. Kayak mana standarnya, mungkin kalau perempuan ya putih, tinggi, kurus, cantik, langsing, rambutnya panjang, yang semacam itulah ya. Tergantung sih ya, tergantung dari kriterianya dia lah gitu ya. Jadi tapi ini aku lihat lebih banyak dia tuh nyari pasangan tuh yang kaya ya, yang kaya. Jadi dia akan menawarkan, alih-alih menawarkan cinta, padahal sebenarnya pengen morotin pasangannya gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau misalkan sekarang kamu lagi berpisah sama dia, kamu diselamatkan oleh semesta agar kamu tidak diporotin terus sama dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 5, 4, 11, 21, 7, 22, 30, 15, 39, 13, 29, 17, 31, 23, 10, 18, 27, 20, 25, 6, 28, 8, 19, 14, 12, 16, 2, 24, 9, dan 1. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Mei, April, Januari, Agustus, Juni, Oktober, Desember, Maret, Februari. Sionya bisa sio kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio anjing, sio macan, sio kelinci, sio naga, sio kuda, sio tikus, sio kambing, sio ular, sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. I, V, F, U, P, H, W, O, D, Q, L, T, X, S, J, G, B, Y, A, C, N, K, R, M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.